Dan kita beruntung sebetulnya memiliki warisan zaman kolonial berupa jaringan rel kereta api. Ya, nah, hanya kita perlu memprioritaskan itu. Ya, gitu ya. Langkah pertama menurut saya, karena memang dari sisi pergerakan juga barat timur, ya elektrifikasi komuter lain pada larang Cicalengka. Ya, saya melihat ini sudah terlayani nih. Semua itu dengan sudah direncanakan 100 tahun yang lalu ya. Dengan hanya reaktivasi kereta dan lain itu sudah terlayani secara basic ya. Nah, nanti barangkali kita ngobrol lebih detail tentang smart mobility. Transportasi kan alatnya ya Pak, mobility adalah pergerakan yang ini sehingga akan muncul TOD, muncul ini dan sebagainya. Ini karena saya pengalaman di komisaris PT KAI Pak waktu itu. Nah, kalau lihat OD survei asal tujuan pergerakan itu tuh barat timur tuh paling dominan, ya. Terus utara selatan juga dominan. Artinya dari hampir semua dari titik-titik pertumbuhan, yaitu pusat-pusat perkotaan di sekeliling Bandung, ikatan ke kota Bandung itu sangat kuat. Nah, karena itu OD yang sedemikian tebal ini. Ya mutlak dilayani transportasi publik massal. Ya, jadi nggak bisa nggak memadai dengan angkot ya. Nah, karena itu, dan kita beruntung sebetulnya memiliki warisan zaman kolonial berupa jaringan rel kereta api. Nah, hanya kita perlu memprioritaskan itu. Langkah pertama menurut saya, karena memang dari sisi pergerakan juga barat timur, ya elektrifikasi komuter lain pada larang Cicalengka. Yang saya lihat ini dilayani KRD dengan head time 45 menit. Ya kalau udah jadi KRL nanti bisa 5 menit sekali gitu kan. Nah, itu yang bisa sangat menolong sebagai backbone ya. Tapi memang untuk elektrifikasi ini butuh pertama ada 2 flyover, 2 jembatan yang harus ditinggikan karena kan KRL pakai pantograf harus lebih tinggi. Nah, itu satu ya. Dan kemudian selain itu kan perpotongan sebidang harus dihilangkan. Kalau sudah 5 menit sekali kan jadi banyak tutup buka tuh, macet kan. Nah, saat kami sudah menghitung ada 16 perpotongan sebidang rel KA dengan jalan, ya itu harus dibikin underpass atau flyover kan. Nah, dan 9 diantaranya status jalannya punya Kota Bandung, ada 3 punya provinsi dan ada 1 punya jalan nasional. Nah, itu harus segera dikebawahkan atau dikataskan gitu ya. Nah, sehingga ini bisa tidak mengganggu lalu lintas, bisa 5 menit sekali. Nah, di samping elektrifikasi komuter lain yang pada larang Cicalengka, reaktivasi kereta yang sudah ada dulu, yaitu Cikudapate, Banjaran, Soreang, Ciwidey, dan kemudian Ranca Ekek, Tanjung Sari, Ranca Ekek, Jatinangor, Tanjung Sari, dan Dayakolot, Majalaya. Kalau saya coba petakan antara OD survei di side line dengan jaringan kereta api ini, ya, saya melihat ini sudah terlayani nih. Semua itu dengan sudah direncanakan 100 tahun yang lalu ya. Dengan hanya reaktivasi kereta dan lain itu sudah terlayani secara basic ya. Ya, ke sana dan itu harus jadi backbone transportasi publik semua itu. Nah, paling perlu melengkapi misalnya dari Soreang langsung ke Dewi Panjang, ke Stasiun Hall, ke Dago, yang memang sudah kita usulkan, kita programkan dibangun LRT. Dan kenapa menurut Bapak sejak dulu sudah direncanakan LRT di daerah Bandung sekitarnya, kok nggak jadi-jadi kira-kira? Ya karena kan khasnya transportasi publik massal itu kan mahal, sementara pendapatannya tarif kan karena massal. Kalau saya dulu di Jepang, pendapatan tarif itu dibarengi dengan pendapatan TOD. Nah, di Indonesia ini seperti apa? Kenapa nggak terjadi? Ya justru itu yang akan kita upayakan alternatif pembiayaan untuk itu. Nah, jadi kita ingin investasi kan mahal. Nah, investasi mahal itu
ya pengembaliannya bukan hanya dari tiket. Di seluruh dunia juga tiket penghabisan untuk operational cost maupun capital expenditure-nya. Nah, harus dibarengi dengan pengembangan TOD ya. Di samping itu juga dari iklan, dari non-fair lah. Dan tetap saja butuh subsidi pemerintah. Nah, ini political will dari pemerintah itu penting juga gitu ya untuk mengembangkan itu. Saya kira menarik Pak, di pertemuan hampir 30 menit membahas mengenai tantangan. Boleh sedikit mau ditambahkan? Political will di sini salah satunya ya terkait subsidi tadi sebetulnya tidak perlu mengambil anggaran lain. Kan di sektor transportasi ada pajak kendaraan bermotor, ada BBMKB, ada pajak bahan bakar. Nah, kebijakannya cukup satu sebetulnya, earmarking pendapatan sektor transportasi itu dikembalikan ke sektor transportasi. Betul Pak. Jangan melting, jangan pindah-pindah yang lain. Jadi ke yang lain. Khususkan saja pendapatan transportasi ke sektor transportasi lagi. Kalau di telekomunikasi IT, kami ada namanya itu kan, ada program-program pengembangan infrastruktur telekomunikasi dari pajak-pajak itu gitu ya. Saya kira saya jadi menarik juga bahwa istilah transportasi ada pergerakan mobility kan. Nah, kami sedang dari Smart City mengembangkan Smart Mobility. Nah, nanti barangkali kita ngobrol lebih detail tentang Smart Mobility. Transportasi kan alatnya ya Pak, mobility adalah pergerakan yang ini sehingga akan muncul TOD, muncul ini dan sebagainya. Ini karena saya pengalaman di komisaris PT KAI Pak waktu itu. Saya kira hari ini kita telah bincang-bincang 3 episode dengan Pak Tatam sebagai Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung, yang tantangannya luar biasa, masih sendirian ini ya kelihatannya gitu ya, 1 tahun. Mudah-mudahan aja upaya-upaya ikhtiar dalam membangun aglomerasi ataupun kota-kota menjadi lebih bersinergis bersama-sama, gotong royong, karena sifat Indonesia itu kan gotong royong mestinya ya Pak ya, bukan keakuhannya, bukan kesektoralannya atau bukan kewilayahnya. Ya saya sebagai Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas juga bisa mendukung, apalagi di Pusat Inovasi Kota ingin juga bisa membantu mendorong. Saya kira itu hari ini kita bisa berbagi pengetahuan dan program Ngobrol Kota terus berlanjut untuk kota yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu deh. Nah, foto.